Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Baik, untuk sesi yang ke-12 atau sesi yang terakhir ini, seperti disampaikan tadi, pematerinya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Ibu Insinyur Tuti Rahayuningsih, STMSI, akan nanti menyampaikan tentang kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat. Mahasiswa IKIP-PGRI yang Bapak banggakan, Bapak harapkan dalam penyampaian materi nanti mahasiswa bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga apa yang disampaikan nanti bisa kita terapkan di kampus kita ini. Semoga di kampus kita menjadi lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik, ya, sehingga kita yang ada di sekitar kampus ini akan menjadi lebih sehat untuk melaksanakan proses kegiatan pembelajaran di kampus ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Insinyur Tuti Rahayuningsih, STMSI dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Tuti Rahayu kami persilakan. Baik Bapak, terima kasih Bapak Moderator. Apakah suara saya bisa didengar Bapak? Halo? Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini jam-jamnya kritis ya, karena sudah kenyang. Jadi, saya berharap apa yang saya sampaikan bisa sedikit, paling tidak, peserta bisa mengambil ilmu atau pelajaran dari materi saya siang ini. Sebelumnya saya mau sampaikan, mohon maaf mungkin karena di lokasi saya ini sedang mendung gelap. Untuk mengurangi delay suara, saya mohon izin untuk menutup video Bapak ya. Halo? Halo? Ya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan pada Dekan PGRI, Ketua Prodi, dosen-dosen PGRI, narasumber yang telah dulu menyampaikan materi dari pagi, peserta mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 yang sedang melaksanakan orientasi mahasiswa baru ya. Jadi saya ingat zaman dulu mahasiswa kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau PPKMB. Terima kasih moderator yang telah melimpahkan sesi waktu ke saya. Saya dimandatkan oleh pimpinan untuk menghadiri atau mewakili acara di PGRI ini dengan jadwal materi kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat. Bapak Ibu para peserta, adik-adik, saya panggil adik-adik ya, mahasiswa, dan kebetulan sekali ini calon-calon guru nih ya. Di seksinya saya khususnya ada satu kegiatan dari 5 kegiatan itu yang terkait dengan pendidikan lingkungan hidup. Kalau dulu namanya Adiwiyata, kalau sekarang GPPLS, yaitu Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup.
Bentar. Mohon izin agak nge-lag. Cek. Di kegiatan kami Adiwiyata itu terkait dengan penghargaan sekolah yang melakukan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup. Nah, mengapa GBBLS itu dilakukan di lingkungan sekolah maupun kampus? Karena di sini kita mempunyai potensi permasalahan lingkungan hidup. Di Indonesia ada banyak potensi yang kita miliki terkait dengan lautnya, kemudian hutannya, flora fauna, kemudian sumber daya alam yang melimpah. Tetapi kita juga dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang kita mau nggak mau harus berhadapan karena adanya kegiatan yang tidak paham atau tidak mau untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Seperti banyaknya industri, kemudian kebiasaan membuang sampah, kemudian MCK membuang sampah di jalanan. Nah, akibatnya ada terjadi kebakaran hutan, kemudian terjadinya pencemaran. Nah, ini. Oleh karena itu, apa sebenarnya penyebabnya? Penyebabnya adalah dari perilaku manusianya. Nah, di dalam untuk melakukan bagaimana perilaku kita bisa baik, maka kita lakukan pendidikan lingkungan hidup. Di Kementerian Lingkungan Hidup ada kegiatan yang tadi saya sampaikan, tapi sampai saat ini masih fokus ke pendidikan GBBLS, di mana ini arahnya di penghargaan untuk di level sekolah, baik itu sekolah dasar, menengah maupun sekolah lanjutan atas. Di pendidikan lingkungan bisa melalui jalur formal, informal, atau non-formal untuk merubah bagaimana perilaku masyarakat dengan kondisi yang kita harapkan pastinya. Kita ambil di pendidikan lingkungan di jalur formal, tadi saya sampaikan, ada kegiatan atau program di Kementerian Lingkungan Hidup adalah program BBBLHS. Kalau dulu namanya program Adiwiyata. Suara saya masih bisa didengar ya, Bapak peserta? Bisa. Ada program GPBLS, ada program Green Campus. Nah, hanya untuk sampai saat ini program Green Campus ini
belum sampai ke level penghargaan. Nah, kemarin begitu saya dapat disposisi, saya langsung komunikasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Memang sampai saat ini arahnya ke sana ada, cuman untuk di penghargaan masih di penghargaan GPPLAS di level sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas, baik itu swasta maupun negeri. Sekolah yang mendapatkan penghargaan itu bukan lomba, jadi adiwiyata atau GPPLAS bukan lomba. Sekolah yang melakukan GPPLAS, kita memberi, kementerian memberi penghargaan. Penghargaan ini berlevel atau berjenjang dari tingkat kota, kabupaten kota itu nanti bupati, kemudian provinsi, gubernur yang menyerahkan, kemudian tingkat nasional atau mandiri itu oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dasar hukum mengingat kita pasal 63 Undang-Undang Lingkungan Hidup 32/2009 terkait dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pasal 65, setiap orang berhak atas lingkungan hidup baik yang dan sehat, mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, keadilan dalam rangka memenuhi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, untuk dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 20 terkait dengan sistem pendidikan nasional, peraturan pelaksanaan yang terkait, nota kesepahaman antara Menteri, Mendikbud, Menristek, kemudian Menteri LHK Nomor 52 tentang penghargaan adiwiyata sendiri. Kemudian apa sebenarnya? Karena sekarang materinya untuk mahasiswa, jadi kita ke fokusnya ke kampus. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara sekolah dengan kampus, karena apa yang menjadi tujuan maupun manfaat maupun persyaratan yang bisa dilaksanakan GPPLAS maupun Green Campus itu sama. Nanti kami akan bahas di belakang. Untuk latar belakang Green Campus atau kampus hijau, diharapkan dapat menjadikan tempat yang nyaman, bersih, teduh, indah, dan sehat. Di mana syarat untuk menjadikan Green Campus itu adalah bagaimana pengelolaan kampus itu bisa berkesinambungan dan berkelanjutan dengan aspek memperhatikan aspek lingkungannya. Hal ini dapat berjalan untuk sekolah warga kampus dapat terlibat dalam pengelolaan kampus dari mahasiswa, dosen, manajemen kampus, karena kalau bicara GPPLAS maupun Green Campus, kita tidak bisa individu, jadi melibatkan semua warga kampus. Apa konsep Green Campus atau Green Smart Campus? Sebenarnya ini sama, konteksnya bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan, bukan hanya sebuah lingkungan kampus yang dipenuhi dengan pepohonan hijau, tetapi bagaimana sejauh mana warga kampus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kampus secara efektif, efisien. Misalnya apa? Kita bisa memanfaatkan kertas yang sudah tidak bisa dipakai. Kita bisa jadikan amplop atau bisa jadikan prakarya. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber energi, sumber air, pengelolaan sampah. Nah, kalau Green Smart Campus, keterlibatan semua aktivitas kampus dalam memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang ada di ruang kampus secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Sebenarnya sama, di mana kalau konsep Green Smart Campus sudah dimulai atau diterapkan pada institusi perguruan tinggi di Indonesia. Ini contoh beberapa dukungan atau kebijakan yang bisa dilakukan oleh kampus terkait dengan Green Campus. Mungkin adanya instruksi rektor tentang bagaimana untuk konservasi air atau pemanfaatan sumber energi, kemudian bagaimana kita bisa mengelola sampah atau limbah yang mengandung bahan berbahaya beracun, bagaimana bisa memberi kebijakan tentang transportasi ramah lingkungan. Kalau di Kalimantan ini
Kalimantan Timur khususnya sepertinya susah ya kalau bicara untuk transportasi ramah lingkungan. Kalau di Jawa kita bisa naik sepeda ke kampus gitu kan. Kalau di sini bergunung-gunung, berbukit-bukit sepertinya tidak bisa dilakukan. Kalau untuk transportasi ramah lingkungan.